Apakah kalian tahu seberapa bahaya HIV/AIDS di kalangan remaja? Sebelum membahas dampak bahayanya, kita bahas pengertiannya terlebih dahulu. HIV, Human Immunodeficiency Virus, salah satu virus yang dapat menimbulkan penurunnya sistem pertahanan tubuh manusia dengan cara menurunkan kemampuan tubuh untuk melawan penyakit dan menurunkan daya tahan tubuh dengan melemahkan sel darah putih yang bertanggung jawab sebagai antibodi. Terpaparnya seseorang dengan HIV ini dapat menyebabkan seseorang menderita Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS). AIDS adalah sekumpulan gejala yang muncul akibat paparan HIV. Kondisi di mana HIV sudah pada tahap infeksi akhir. Ketika seseorang sudah mengalami AIDS, tubuh tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan infeksi yang ditimbulkan. Kurangnya pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi mengakibatkan kasus HIV/AIDS meningkat di kalangan remaja. Kurangnya pengetahuan dipadukan dengan naluri remaja yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, menimbulkan remaja berisiko melakukan perilaku seksual yang cenderung ke arah negatif. Hal tersebut terjadi karena adanya kesalahan persepsi remaja terkait kesehatan reproduksinya. Pergaulan bebas berpengaruh besar pada meningkatnya kasus penyakit ini di kalangan remaja. Pergaulan bebas seperti seks pranikah dan penggunaan narkotika adalah salah satu di antara perantara HIV/AIDS. Perantara penyebaran HIV/AIDS ialah darah, cairan organ reproduksi, dan ASI. Penularan HIV/AIDS melalui darah, melalui cairan organ reproduksi, melalui ASI eksklusif. Pencegahan HIV/AIDS dengan langkah ABCDE. A. Untuk absen. Tidak kontak seksual sebelum menikah. B. Untuk berfaithful atau setia. Kontak seksual dengan hanya satu orang atau berarti saling setia. C. Untuk condom. Gunakan pelindung untuk pencegahan HIV/AIDS bila pasangan UDH. D. Untuk drug. Tidak menggunakan narkotika, terlebih jenis suntik, karena dikhawatirkan telah terkontaminasi. E. Untuk edukasi. Dengan upaya pendidikan kesehatan mengenai kesehatan reproduksi untuk mencegah perilaku beresiko. Pencegahan penularan virus antara ibu ke anak. Hal yang tidak menyebabkan HIV/AIDS. Bersentuhan fisik, seperti berpelukan, pegangan tangan, dan mencium. Melalui droplet, saat batuk atau bersin. Melalui makanan dan minuman. Berenang bersama. Menggunakan toilet yang sama dengan OTH. Melalui gigitan nyamuk atau serangga. Itulah beberapa hal yang bukan faktor penyebab penularan HIV/AIDS. Pelayanan kesehatan HIV/AIDS. Voluntary Counseling and Testing VCT. Prevention of Mother-to-Child Transmission PMTCT. Provider Initiatives and Counseling PETC. Care Support and Treatment CST. Terapi HIV/AIDS. Hingga kini, obat untuk mengatasi HIV/AIDS dari tubuh seseorang belum ditemukan. Hanya terdapat beberapa jenis obat yang dapat berfungsi untuk menekan perkembangbiakan HIV, yaitu antiretroviral dan obat infeksi oportunistik. Obat antiretroviral merupakan zat retrovirus seperti HIV untuk menghambat berkembangnya virus. Obat AZT, didanoisna, zacitabin.
Stafidin adalah obat yang termasuk ke dalam antiretroviral. Jika muncul penyakit akibat menurunnya sistem imun dalam tubuh, maka obat infeks oportunistik diperlukan. Dampak HIV pada remaja. Di kalangan remaja, tingkat kualitas generasi penerus bangsa mengalami penurunan. Karena adanya peningkatan kasus terinfeksi penyakit ini adalah remaja, sehingga berdampak buruk bagi perkembangan berbagai aspek seperti aspek politik, ekonomi, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kontinuitas suatu negara. Hal ini dapat menyulitkan upaya penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia. Karena tidak menjadikan pembentukan perilaku remaja sebagai prioritas penanganan, maka perlu adanya perhatian khusus dalam pembentukan perilaku remaja saat ini agar tidak merusak generasi penerus bangsa pada masa mendatang dan dapat memperbaiki kualitas hidup dan menurunkan kasus HIV/AIDS di kalangan remaja. Maka dari itu, ayo cegah HIV/AIDS.